Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Danis Channel sahabat, yaitu channel yang membahas seputar pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menanggulangi hama siput atau bekicot pada tanaman sayur-sayuran kita. Karena siput itu sangat mengganggu tanaman kalau kita biarkan, dan itu akan berakibat fatal dan tanaman itu akan mati sahabat. Nah, buat sahabat-sahabat, sebelum saya lanjut ke pokok pembahasan, harapan saya sahabat-sahabat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Apabila sahabat-sahabat ada yang kurang sehat atau yang lagi sakit, harapan saya penyakitnya lekas diangkat dan lekas diberi kesembuhan, bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Amin ya robbal alamin. Nah, tentunya sahabat, buat sahabat-sahabat tetap semangat apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, ojo lali nandur bolo. Karena kalau kita menanam sayuran, itu akan menghasilkan tanaman atau sayuran yang sehat, karena sayuran yang sehat itu akan bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, buat sahabat-sahabat, apabila tidak memiliki lahan luas, jadi inilah channel yang membahas bagaimana cara berbudidaya tanam sayur-sayuran di lahan sempit. Nah, karena pekarangan saya itu nggak begitu luas. Nah, jadi kita harus bisa memanfaatkan, bisa kita tanam di pot, di polybag, atau di media apapun. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai dengan pokok pembahasan di awal, bagaimana sih cara menanggulangi siput atau bisa dibilang kalau orang Jawa itu bekicot. Nah, bekicot itu karena sangat fatal apabila kita tidak tanggulangi dari dini. Nah, ini cara penanggulangannya, karena bekicot itu bisa kita kendalikan atau kita usir tanpa kita membunuhnya. Nah, karena bekicot juga makhluk hidup, jadi kita tidak harus membasmi. Kalau emang hama itu sudah tidak kita bisa kendalikan, baru kita boleh membunuhnya. Jadi untuk kesempatan kali ini, bagaimana sih cara untuk menanggulangi supaya lahan atau tanaman kita itu tidak didatangin bekicot atau tidak diserang oleh bekicot. Nah, ini langsung ke pokok pembahasan dulu. Nah, ini saya tunjukkan beberapa areal atau tanaman tempat saya. Ini di bawah pohon pisang, karena bekicot itu sukanya di lembab, jadi harus kita perhatikan. Nah, ini di bawah pohon pisang itu hindari salah satunya sahabat, jangan ada tumpukan sampah-sampah atau bekas-bekas daun di bawah pohonnya, karena itu nanti akan menyebabkan terjadinya kelembapan daerah atau lokasi yang di bawah pohon-pohon pisang ini. Jadi kalau tanah itu lembab, secara otomatis bekicot itu suka tinggal di tempat-tempat lembab. Nah, pada kali ini langsung saja kita lakukan gimana sih proses pencegahan atau supaya bekicot itu tidak hadir di tanaman kita. Oke, kita lanjut sahabat. Nah, ini sahabat, coba kita buktikan ada apa enggak bekicot yang ada di bawah semak-semak ini. Karena biasanya bekicot itu sukanya di tempat lembab, dan tentunya kalau ada sampah-sampah seperti ini, kalau siang dia sembunyinya di tempat-tempat ini. Cuman dia kalau menyerang tanaman kita biasanya itu di malam hari. Jadi coba kita buktikan apakah ada di tempat-tempat seperti ini. Nah, ini sahabat, nah ini contohnya. Nah, tentunya benar apa yang saya sampaikan, bekicot itu senangnya di tempat lembab, dan dia sembunyi pada siang hari itu di tempat-tempat seperti ini. Nah, ini buat sahabat-sahabat, kita harus lakukan pencegahan supaya bekicot itu tidak hadir di tanaman kita atau tidak hadir di lokasi tanam kita. Jadi salah satunya kita harus bersihkan, kita harus ambil ini supaya si bekicot itu nanti tidak sembunyi lagi, dan tentunya kita nanti bekicot ini bisa kita karantina, kita tempatkan di tempat
lubang atau di bak. Nah, pada intinya di sini saya melakukan pencegahan terlebih dahulu dan tanpa membunuhnya. Cuman ini saya lakukan sangat efektif, karena buat sahabat-sahabat, selagi kita bisa mencegah tanpa membunuhnya itu lebih baik sahabat. Cuman kalau nanti sudah kita tanggulangi, kita lakukan cara ini tidak berhasil, baru kita melakukan cara yang lain. Masalahnya bekicot itu ya makhluk hidup bolo. Jadi sebelum kita membunuh secara langsung, jadi kita harus mencegahnya atau menanggulangi secara sehat. Nah ini anakan bekicot, dia sembunyi di bawah-bawah atau di tempat-tempat seperti ini. Nah ini juga masih ada ini. Nah seperti ini sahabat. Nah ini banyak kalau ada tempat-tempat seperti ini. Nah ini sobat, ada lagi. Nah dia kalau siang itu bersembunyi bolo di tempat-tempat yang lembab. Biasanya dia akan menyerang tanaman kita pada saat malam hari, di saat kita tidur, tapi dia nyari makanan. Nah, kita pokoknya bersihkan, karena bekicot itu kalau siang dia tidak suka terkena sinar matahari. Jadi kalau di bawah pohon itu terkena sinar matahari, otomatis dia tidak disukai bekicot. Nah, pokoknya kita bersihkan, jangan sampai muncul lembab. Terus langkah berikutnya setelah kita bersihkan itu nanti ada langkah berikutnya supaya bekicot itu tidak balik lagi atau tidak bersarang di kebun kita. Ini sahabat, hasil pemburuan kita. Nah, ini bekicot yang bersarang pada siang hari di bawah pohon-pohon pisang. Kalau tempatnya bawah pohon itu bersih seperti ini, secara otomatis bekicot itu tidak akan bersarang di sini. Baik bolo, setelah semuanya bersih seperti ini, langkah selanjutnya kita kasih cangkang telur bolo. Nah ini buat sahabat-sahabat, apabila itu suka dadar telur atau masak telur atau goreng telur, usahakan cangkang telur ini jangan dibuang tempat sampah. Jadi salah satunya bisa kita gunakan untuk menanggulangi datangnya bekicot, karena cangkang telur itu sifatnya tajam. Kalau sahabat-sahabat punya cangkang telur, kemudian kita remuk-remuk seperti ini, nah terus kita taburkan di daerah-daerah yang lembab atau di tanaman, supaya tanaman kita itu tidak didatangin bekicot. Nah kita sebar seperti ini, karena cangkang telur itu ditakutin oleh bekicot, karena sifatnya cangkang telur itu adalah tajam-tajam. Jadi dia mau mendekat itu tidak berani sobat. Nah ini seperti ini cangkangnya, kita tabur-taburkan seperti ini.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sukses para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.